Halo semuanya, di video kali ini saya akan masih membahas mengenai teori behaviorisme bagian ketiga, yaitu pengkondisian kontiguitas. Nah, pengkondisian kontiguitas ini tokoh yang paling terkemuka itu adalah Edwin R. Guthrie. Jadi, apa aja sih teori-teori dari Edwin R. Guthrie ini? Silahkan disimak ya untuk video kali ini. Tokoh yang mengemukakan sebuah perspektif behavioral untuk pembelajaran adalah Guthrie mengenai pengkondisian kontiguitas. Guthrie menyatakan prinsip-prinsip pembelajaran berdasarkan pada asosiasi atau hubungan-hubungan. Bagi Guthrie, perilaku dalam pembelajaran itu adalah tindakan dan gerakan. Nah, yang menarik adalah Guthrie ini membedakan antara konsep atau definisi dari tindakan dan definisi dari gerakan. Padahal kayaknya sama ya, bertindak dan bergerak itu bukannya sama aja. Nah, Guthrie membedakan hal ini. Nah, menurut Guthrie, gerakan atau dalam istilah asingnya disebut dengan movement, ini merupakan perilaku yang spesifik yang dihasilkan dari kontraksi otot. Jadi misalkan seorang berlari, itu artinya dia bergerak. Nah, sedangkan tindakan itu adalah serangkaian gerakan yang berskala besar yang menghasilkan suatu hasil. Nah, maksudnya gimana nih? Contoh nih, misalkan kita sedang menyentuh tuts piano, do gitu. Itu artinya kita bergerak. Kita membutuhkan otot untuk menggerakkan tangan kita untuk menyentuh tuts piano itu. Tapi kalau kita bisa membentuk suatu lagu, menekan-nekan tuts piano itu merupakan suatu tindakan atau istilah asingnya adalah act. Jadi bermain piano dan menggunakan komputer misalnya itu adalah tindakan-tindakan yang meliputi banyak gerakan. Jadi tindakan kalau menurut Guthrie itu adalah kumpulan dari gerakan-gerakan. Istilahnya mungkin bahasanya Guthrie nih, seseorang kalau bergerak itu belum tentu bertindak. Kalau sudah bertindak itu pasti bergerak. Lalu apa sih maksud dari pembelajaran kontiguitas? Seperti di judul video ini. Pembelajaran kontiguitas menurut Guthrie ini bermakna bahwa sebuah perilaku dalam situasi tertentu itu akan diulang ketika situasi tersebut muncul kembali. Jadi kalau kita berada dalam suatu situasi yang sama, maka respon kita itu akan cenderung sama untuk situasi yang sama tersebut. Itu adalah pembelajaran yang kontiguitas. Jadi seseorang akan memberikan respon yang sama ketika menghadapi situasi yang sama. Nah, ada juga satu teori Guthrie ini yang menentang hukum latihan Thorndike. Jadi, Guthrie ini menolak pandangan bahwa asosiasi itu melakukan frekuensi sebagaimana yang disampaikan dalam hukum latihan Thorndike. Guthrie ini juga melakukan eksperimen yang sama dengan Thorndike, yaitu terhadap kucing. Jadi, Guthrie menggunakan kotak teka-teki yang serupa dengan kotak Thorndike, di mana di situ ada beberapa cara untuk membuka kotak tersebut ya untuk kucingnya. Jadi kalau misalkan kucing tersebut menyentuh ada tuas dalam kotak itu yang ada di tengah-tengah kotak, itu akan memicu mekanisme sehingga pintunya akan terbuka dan membuat si kucing itu bisa keluar. Ketika pada awalnya kucing-kucing itu ditempatkan dalam kotak tersebut, mereka mempelajari dan membuat serangkaian gerakan acak. Jadi misalkan mereka memukul tuasnya dengan kaki, ternyata nggak kebuka, atau menggesekkan tubuh mereka ke tuas, atau mendorong dengan punggung. Nah, respon terakhir dari kucing itu yaitu menekan, itu yang berhasil karena pintunya terbuka. Kemudian ketika mereka dimasukkan lagi, mereka akan mengulang respon yang sama ketika diletakkan kembali ke dalam kotak tersebut. Nah, apa implikasinya dalam misalkan pembelajaran? Untuk menghasilkan suatu transfer ilmu pengetahuan misalkan, perilaku itu harus dilatih dalam situasi yang persis di mana perilaku tersebut akan dibutuhkan. Seperti di meja belajar, dalam kelompok kecil, atau misalkan di rumah. Oh ya, kita mengenal hukum imbalan dan hukum-hukuman pada teori Thorndike. Nah, Guthrie yakin bahwa respon itu tidak perlu diberi imbalan untuk dapat dipelajari. Mekanismenya adalah kontiguitas.
Artinya memasangkan suatu respon atau stimulus yang tepat pada waktu yang tepat juga gitu. Teori dari Guthrie ini adalah mengenai pembentukan dan perubahan kebiasaan. Kebiasaan itu adalah kecenderungan yang dipelajari untuk mengulang respon-respon yang pernah dibuat, jadi dibiasakan. Nah, sebenarnya ketika kita mungkin teman-teman masih ingat bahwa kalau misalkan ingin membentuk kebiasaan, usahakan kebiasaan yang dibentuk itu adalah kebiasaan yang nggak perlu dirubah di masa yang akan datang. Tapi gimana caranya apabila ketika kita sudah membentuk kebiasaan, tapi ternyata kebiasaan itu ingin dirubah? Nah, Guthrie punya teori mengenai ini. Ada 3 teori menurut Guthrie, metode-metode yang digunakan untuk menghentikan kebiasaan. Yang pertama adalah metode ambang batas. Metode ambang batas ini yaitu memberikan stimulus yang lemah. Menaikkan stimulus tetapi menjaganya tetap di bawah ambang batas level yang akan menghasilkan respon yang tidak diinginkan. Contoh misalkan, memberikan pelajaran dalam durasi waktu yang pendek. Untuk anak-anak, perlahan-lahan durasi belajarnya itu diperpanjang, tetapi nggak sampai membuat mereka itu kesal atau bosan. Contoh lain misalkan anak itu akan bereaksi kepada rasa bayam, misalkan nggak mau makan bayam dengan cara menolak untuk memakannya. Nah, untuk mengubah kebiasaan ini, orang tua itu dapat memberikan bayam dalam gigitan kecil atau mencampurkannya dengan makanan yang disukai anak-anak. Jadi dikit-dikit. Seiring dengan waktu, jumlah bayam dalam makanan anak-anak itu dapat ditingkatkan. Sama halnya kalau misalkan dalam pembelajaran, misalkan memberikan porsi pembelajaran yang dikit durasinya. Nanti makin hari diperbanyak sampai perlahan-lahan durasi belajarnya diperpanjang. Nah, metode yang kedua yaitu dengan kelitihan atau fatigue. Apa maksud dari kelitihan ini? Yaitu dengan hadirnya stimulus. Jadi memaksa untuk melakukan respon yang tidak diinginkan secara berulang-ulang. Contoh misalkan, kadang kan ada anak misalkan yang suka banget untuk membuat pesawat mainan dari kertas. Gitu. Jadi kita ingin menghentikan kebiasaan itu. Jadi misalkan ada anak yang ada kertas tuh dibuat mainan, ada kertas dibuat bentuk pesawat gitu. Kita ingin menghentikan kebiasaan itu. Caranya gimana? Caranya yaitu menurut Guthrie yaitu dengan menyuruh anak tersebut untuk membuat pesawat mainan itu dari masing-masing kertas sampai bosan. Sampai mereka lelah dan sampai mereka nggak mau lagi untuk membuat pesawat dari kertas. Nah, kalau misalkan contoh yang lain lagi, misalkan ada seorang anak nih yang suka melempar-lempar mainan. Nah, yang bisa dilakukan itu mungkin ya difasilitasi aja. Mereka dibuat aja untuk melempar mainan sampai mereka capek. Pada akhirnya mereka juga akan berhenti sendiri gitu. Metode yang ketiga yaitu metode respon yang tidak sesuai atau incompatible response. Dengan hadirnya stimulus, misalkan kita meminta seorang siswa atau anak untuk membuat respon yang tidak sesuai dengan respon yang tidak diinginkan. Misalkan untuk menghentikan kebiasaan makan cemilan sambil menonton TV, maka orang tuh harus menjaga tangannya agar tetap sibuk misalkan dengan menjahit, melukis, mengisi teka-teki silang. Jadi kita membuat respon yang tidak sesuai dengan respon yang tidak diinginkan. Kalau misalkan kebiasaan makan kan berarti di tangan ya. Itu kita harus yang ngejaga tangannya agar nggak nyemil makanan atau nggak ngambil makanan seperti menjahit, melukis dan lain-lain. Nah, Guthrie juga berpendapat bahwa menggunakan hukuman untuk menghentikan kebiasaan siswa atau kebiasaan anak itu sebenarnya nggak efektif. Hukuman yang diberikan setelah dilakukannya misalkan suatu kebiasaan yang kita nggak pengen itu kebiasaan itu muncul, itu sebenarnya tidak dapat mempengaruhi stimulus dan respon atau nggak akan menghilangkan kebiasaan itu. Hukuman yang diberikan ketika perilaku itu dilakukan itu justru dapat mengganggu atau menekan kebiasaan tetapi tidak mengubahnya. Bahkan nih, misalkan mengancam hukuman itu dapat menjadi sesuatu yang menyenangkan dan justru bisa mendukung kebiasaan yang akan diubah. Pernah dong kalau misalkan seorang guru nih mengancam nanti kalau terlambat ini nggak dapat nilai atau justru itu akan memicu seseorang yang sering melakukan terlambat bahwa ya nggak sih, justru akan menjadikan itu sebuah tantangan.
Jadi lebih baik menurut Guthrie kebiasaan negatif itu diubah dengan cara menggantinya dengan kebiasaan yang diinginkan. Jadi tidak melalui hukuman. Nah, teori-teori Guthrie ini ya seputar kayak gini ya, tidak mencangkup proses-proses kognitif, dan karena itu sebenarnya teori Guthrie ini tidak dianggap sebagai teori pembelajaran yang dapat diterapkan karena nggak ada proses kognitifnya. Meski demikian, penekanan teori ini terhadap kontiguitas masih bertahan karena teori-teori yang berkembang sekarang menitikberatkan kontiguitas. Dalam teori kognitif, poin pokoknya adalah orang harus memahami hubungan antara stimulus dan respons. Nah, ide-ide Guthrie tentang mengubah kebiasaan ini sebenarnya juga dianggap memberikan inspirasi dan memberikan tuntunan bagi siapapun yang ingin mengembangkan kebiasaan yang lebih baik. Oke, itu saja untuk video kali ini mengenai teori Guthrie, yaitu pengkondisian kontiguitas. Terima kasih dan semoga bermanfaat.